5 rumah dari sini. Jadi emang saya pencinta sejarah itu lah. Yang ada yang itu Pak, ada bocoran. Kalau ada yang mau jual, cari Payo beli gitu. Siapa teman-teman? Ada yang ngomong gitu Pak. Kolektor katanya Pak Yo. Ini B53A 5 nomor 10 saya di sana tuh. Naik nomor 10. Jadi emang dulu tinggal di sana. Sebelumnya juga tinggal di sana tuh. Di Katalia, kelas Katalia. Pindah ke sini, ya, akhirnya bisa pindah ke sini. Ya, semua sih berkat FCI ya. Jadi bersyukur banget sih ketika kita komitmen dan konsisten di bisnis MCI dan akhirnya bisa mewujudkan impian. Dan hari ini juga saya senang juga dapat rekan baru eksekutif elit ya. Wah ini luar biasa ya, maksudnya dengan konsisten, komitmen dan semua pasti nyampe, betul ya Bu Mary ya? Betul banget Pak. Dan Kron juga pasti sampai juga. Amin. Juga pasti sampai, kenapa? Amin. Karena di MC ini rewardnya akumulasi tanpa batas waktu, jadi semua orang pasti akan sampai. Jadi kalau orang yang bilang nggak sampai, pasti nggak jalanin gitu. Tapi kalau selama terus bergerak dan terus jalan, 6 miliar 150 juta itu sesuatu angka yang pasti. Gitu. Kalau mungkin kita berpikir setiap tahun harus ulang lagi, setiap tahun ulang lagi. Tapi kalau di MC kan enggak. Ya, kita rewardnya adalah akumulasi tanpa batas waktu, semua orang pasti akan sampai. Gitu. Waktu dulu pertama kali dikeluarin cash reward 500 juta. Dulu banyak orang bilang, wah jauh gitu kan, nggak mungkin. Tapi sekarang 500 juta udah ratusan orang yang mencapai dan banyak orang yang mencapai. Begitu keluarin eksekutif dulu bilang, aduh berat ya katanya. Beda sama ini kan basic plan, extra plan berat, tapi sekarang banyak sekali eksekutif. Bahkan juga banyak sekali Kron. Jadi semua orang ketika menjalankan bisnis MC dengan konsisten dan serius pasti akan sampai. Gitu. Ya, amin ya. Amin. Amin. Uangnya masuk nggak boleh? Saya tanya dulu dong. Jangan-jangan nggak masuk uangnya? Masuk kan? Masuk, itu bener pagi-pagi ditelepon dari kantor. Bu Mary selamat ya, saya belum cek Pak, jadi yang tahu duluan kantor. Selamat pagi Bu Mary, Bu Narti ya telepon. Iya. Bu Narti ya. Udah ini ya Bu, selamat udah dan 500 jutanya. Selamat Bu untuk peringkat Elite Diamond-nya. Nanti sore kita transfer ya Bu. Luar biasa. Siang atau sore kita transfer ya Bu. Sampai jam 12 sudah. Ya, terus ya saya nggak ngecek sih. Kayaknya Suami udah cek. baru ini tuh jiwaan kayaknya ya. Saya kan ada transferan kan, dapat beneran ditransfer loh, cepet banget, luar biasa banget. Nggak pakai lama. Jadi nyata ya maksudnya. Bukti nyata maksudnya gini, kadang-kadang kalau melihat upline nggak kenal gitu jauh kan, mungkin siapa tahu dia belum tahu orangnya. Tapi kalau ini kan orang terdekat sendiri. Maksudnya Bu Mary ini kan terdekat sendiri gitu. Maksudnya Jam benar-benar kantor Pak, jam 8 tank. Berarti kantor saya buka dong. Itu Iya. telepon langsung. Handphone bunyi. Berarti cek tiap hari. Jam 12 belum nyampe, duitnya udah masuk. Gitu. Keren. iya. Ya, semua nanti kita ditransfer ya sama yang sini. Jadi MC itu dia pengen cepet keluarin uang juga sebenarnya supaya nggak panas dalam. Kalau lama-lama ngapain juga lama-lama kan? Iya. Emang udah haknya member, kapan mesti lama-lama? Udah haknya langsung dikasih. Jadi ke teman-teman semuanya suatu saat nanti dapat cash reward 50 juta, 500 juta itu udah pasti akan ditransfer oleh MC. Itu yang menarik ya. Maksudnya MC ini selalu menepati janji. Mungkin banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana nawarin kita lebih keren, lebih hebat, lebih bagus gitu. Tapi kita nggak tahu dengan komitmennya. Tapi kalau di MC ini saya udah selama 14 tahun ya, 14 tahun di MCI selalu memberikan apa yang dijanjikan. Itu yang paling penting sih. Karena kita jangan sampai kita kan jalan bisnis network marketing ini kan membangun aset, betul ya. Jangan sampai ketika kita bangun udah besar, tiba-tiba pasang pengumuman di koran. ada saya ada member saya di Tasikmalaya ikut bisnis lain gitu ya, itu lucu ceritanya, kurang lebih setahun 2 tahun. Saking besarnya Tasikmalaya itu salah satu member MCI juga dulunya. Kita kan ada di band kan, dia lumayan besar karena udah tahu MCI caranya gimana, dia praktekin di tempat itu cukup lumayan besar sampai ke launchingnya di Tasikmalaya. Kurang lebih 1-2 tahun kemudian ada muncul PT ini
mohon maaf dan sebesar-besar bahwa menyatakan bahwa pilot. tutup. Pilot sih nggak tahu pilot atau enggak, tapi memang sudah tidak beroperasi kembali. Bayangin nggak, kita udah bangun aset besar, perusahaannya nggak ada, aduh sayang banget. Terus plastik mana udah tahu lagi. Ya, sayang banget, makanya kita benar-benar kita perlu perusahaan yang tepat banget gitu kan. Gitu. Bahkan ini ada cerita lucu aja, ya, sambil ngobrol-ngobrol cerita lucu ini lucu banget. Ada yang WhatsApp saya gini, ayo Mas, MC baik-baik aja kan? Itu kurang lebih 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Saya bilang baik aja, aman, bagus. Saya kayak gini, terus saya agak lupa cerita, tapi ceritanya gini sih, lucu banget ya. Dia nah, Amang bilang aman banget. Amang kenapa gitu kan? Wah, alhamdulillah Pak. Kabarnya MC bukan dinakodai lagi sama Pak Hendra ya? Akhirnya gitu kan? Nggak mau percaya sih, tapi orang yang ngomong sangat meyakinkan. Saya bilang, saya cuma bisa hehehe doang ketawa. Maksudnya gini, sampai maksudnya orang ngegosipin bahwa Pak Hendra udah bukan MC lagi. Saking mungkin kompetitor itu saking lihat Pak Hendra ini luar biasa banget ya. Maksudnya saking luar biasa banget gitu. Maksudnya orang tuh kayaknya merasa Pak Hendra ini luar biasa banget sampai di isunya bahwa MC sudah tidak dinafkahi lagi Pak Hendra lagi kan. Berarti kalau saya menurut saya gini, Pak Hendra ini sesuatu hal yang owner itu sangat penting sekali dalam bisnis network marketing ya. Dan Pak Hendra ini kan salah satu owner yang komitmen sekali gitu. Jadi sampai gosipnya tuh sampai seperti itu. Gosipnya sampai Pak Hendra nggak ada MC lagi. Jadi kalau saya bilang sama member, kalau Pak Hendra masih di MC, berarti luar biasa dong MC gitu ya. Ya berarti kalau misalnya di MC berarti luar biasa. Bener emang MC masih Pak Hendra. Orang Pak Hendra datang ke sini kemarin ngobrol gitu kan, dan masih di MCI gitu. Jadi gosipnya banyak sekali hal-hal seperti itu yang mungkin banyak sekali yang mau menjatuhkan bisnis MCI. Dan terakhir tadi bilang gini, Pak, ternyata dia tuh ngajak saya MLM baru. Akhirnya nggak percaya, akhirnya apa yang ngomongin sebelum-sebelumnya udah luntur semua gitu kan. Ternyata orang ngajak saya MLM barunya, gitu, ketawa aja. Jadi ya banyak lah, maksudnya kadang-kadang kita kalau mendapat informasi dari luar sana kadang-kadang belum tentu valid, makanya kalau bisa konfirmasi ke upline terdekat. Makanya bisnis MC diajarkan untuk selalu konsultasi dengan upline. Ya, jadi kalau bicara tentang MC sih, saya melihat bahwa MC ini terus memberikan bukti ya, terus bertumbuh dan berkembang, inovasi juga banyak, dan itu yang membuat kita tuh semakin semangat dalam MCI. Kalau ditanya Pak Yonas, semangat dulu sama semangat sekarang, lebih semangat mana? Kalau saya bilang semangat sekarang. Oh, karena Pak Yonas karena bonusnya luar biasa. Saya bukan hanya karena bonusnya, tapi saya melihat dalam 14 tahun ini apa yang dijanjikan diberikan, itu yang membuat saya makin semangat dan bisnis MCI, makin antusias di MCI. Gitu. Kalau saya melihat owner yang nggak komitmen, kalau saya melihat owner yang nggak tepati janji, kalau saya lihat ownernya misalkan bikin bisnis lain atau MLM lain, wah pasti saya nggak bakal makin semangat, saya juga pasti lemes semangat saya gitu. Nah, karena MCI ini ownernya komitmen, itu membuat saya makin semangat untuk bisnis. Gitu. Ada yang mau tanya nggak tentang MCI? Mungkin ada yang punya keraguan atau apa, boleh nanya. MCI, kita jangan mau, kalau ibu mau yuk sama-sama dulu. Pertama, kita buat klinik dulu. Modal dasar bisa MCI kan beli impian. Kalau nggak punya impian, orang cenderung lebih mudah untuk menyerah di tengah jalan. Ngadapin penolakan 2 kali, 3 kali, dia bilang apa? Oh, MCI bukan bisnis gue. Gue nggak cocok dengan MCI. Dan akhirnya berhenti. Tapi kalau udah punya impian, udah tahu apa yang dia mau, dia akan lebih kuat menghadapi penolakan itu. Terus yang kedua, ajarin bikin daftar nama. Bu, boleh tulis nama-namanya. Kira-kira orang-orang yang ingin kenal siapa aja, tulis aja. Nah, dari semua 100 daftar nama ini, siapa yang suka duit? Oh, ini sini. Siapa yang suka jalan-jalan? Oh, sini.
siapa yang lagi kurang sehat Bu? Ini Bu, oh ini daftar namanya luar biasa. Ini orang-orang potensial semua. Kalau ibu nggak proses, orang lain yang proses. Saya nggak, sayang banget. Jadi nanti segera yuk kita proses. Nah ibu, tugas ibu adalah buat janji. Nah buat janji caranya, ajarin jangan bilang MLM, jangan bilang MCA, jangan bilang bisnis dulu. Pokoknya ada aja ada demo produk kesehatan atau mungkin ada perusahaan lagi bagi-bagi jalan-jalan gratis misalkan gitu. Nanti begitu datang kita presentasi. Jadi orang baru yang lebih baik dia tidak presentasi sendiri. Kenapa? Kalau dia presentasi sendiri dia modal ilmunya aja belum punya, caranya juga belum tahu. Wajar kalau dia kena tolak orang. Tapi kalau misalkan kita dampingi, kalau ditolak pun bukan dia yang ditolak, tapi kita ditolak, benar nggak? Jadi meminimalisasi rasa penolakannya dia. Jadi kalau bisa orang baru itu bagus, langsung kita bantuin sampai dia ketemu 1-2 orang closing. Wah semangatnya luar biasa, dia udah tahu caranya, polanya udah tahu, dia bisa melakukan yang sama gitu. Jadi dia nggak akan bingung bagaimana cara menjalankannya gitu. Saya takutnya kalau ketika nanti dia coba-coba cara sendiri, yang tadi tuh dia udah ada pakai produknya, nanti dia merasa gini, di kantor dia ada 2-3 orang pakai produknya, di otaknya langsung apa? Seluruh dunia udah pakai produk MCI. Kalau dia udah mengeneralisasi seperti itu, lebih sulit kita menggerakinnya dia. Gitu. Lebih sulit kita menggerakinnya dia. Makanya lebih baik kita yang awal mulanya menggerakkan mereka. Orang baru itu langsung kita bikin impian atau nama, cara buat janji langsung kita presentasi. Itu namanya prospect meeting. Nah sekarang ini diperbanyak namanya prospect meeting itu. Gitu. Karena itu yang membuat closingan terjadi. Gitu. Orang baru akan ada muncul dari sana. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi jangan biarkan dia sendirian. Kalau bisa sekarang ketemu ya. Wah. Waduh. Minta ganti, Ci. Ci, minta ganti. Siap. Tapi pas saya memang kendala sih karena Jadi sayang ini ubinnya udah HP-nya. Ubinnya saya. udah motivator dulu. Dan waktu itu ketemu dengan saya, nggak tahu. Tapi kalau bandara, Ya sekarang langsung belok kiri langsung Suruh pakai Waze aja, makanya mikir sendiri. Iya. Foto sampai. Dari volumenya kita nggak bisa cuma balik doang 40-60 dibalik nggak bisa juga, tapi ada persentasenya. Tetap kita juga kaki besar ada, kaki kecil ada supaya balance dan grup kita bisa bertumbuhnya bagus. Jangan sampai banyak sekali yang kaki besar dari kaki kecil, kaki kecil dari kaki besar, kan sayang juga. Capek juga kita ngulang lagi gitu. Jadi sama-sama jalankan di kaki besar dan kaki kecilnya sama-sama dijalankan. Jadi lagi semangat juga kita perlu support juga biar makin semangat, biar makin berbulu, makin besar. Jadi momentum juga buat kaki kita yang lain kan, kita bukan hanya kaki kecil satu doang, kaki kita kan banyak kaki kecil yang lain kan. Jadi momentumnya bisa ngegaung ke grup kita yang lain. Ini segera di pernah. Oh pernah nggak ikut MLM pernah gitu kan? Oh pernah nggak jaringan nonton pernah gitu kan? Jadi prosesnya tuh ya waktu 2010 jalan habis MC nggak ada yang percaya kan? Mana buktinya? Bonusnya berapa? Orang belum jalan, maksudnya nanyain bonus, kan juga bingung mau tunjukin apa, orang baru mulai nanyain bonus kan. Tapi akhirnya saya jalanin aja. Saya presentasi di awal itu, saya masih ingat tuh di Wendy's Citra ya. Dulu masih ada di waktu Wendy's Citra yang tempat kita. Itu satu hari presentasi bisa 3-4 kali, bahkan bisa 5 kali gitu kan di situ. Jadi saya jam 10, jam 12, jam 2 gitu kan. Itu presentasi setiap hari, ketemu buat janji presentasi di sana. Kenapa saya di sana? Saya pikir karena di sana tuh saya bisa beli minum sekali, gitu, minum sekali, tapi bisa presentasi berkali-kali. Karena dulu masih belum ada uang juga yang cukup. Bahkan parkir motor pun dulu bukan di Citraland, tapi di Untar. Dulu tuh 1.000 kalau nggak salah, seharian kalau nggak salah ya. Untar ya. Jadi dulu parkirnya juga di Untar. Saya jalan ke Citraland, buat saya di sini presentasi. Saya beli minum 10.000 kalau nggak salah tuh dulu. Milo, kalau nggak Milo lemon tea kalau nggak salah tuh. Diminumnya sedikit-sedikit.
Nah sebelum ke sana saya makan dulu di Untar dulu, di sana ya saya presentasi. Jadi keterbatasan dana ya gimana gitu, saya juga tetap mesti ketemu orang kan, masa keterbatasan dana saya nggak ketemu orang, jadi saya bingung saya gimana caranya bisa dapetin closingan kan. Akhirnya di situ presentasi. Kalau ada yang nggak datang, saya buat janji lagi buat hari berikutnya. Kadang ada orang yang bilang udah datang, ternyata nggak datang kan, ya saya ngapain tuh dalam waktu 1 jam setengah sampai 2 jam itu ya saya buat janji lagi buat hari berikutnya. Gitu. Nah itu presentasi jam 10, jam 12, jam 2, kalau malam saya pindah ke McDonald Hayamuruk tuh 24 jam. Wah, dulu bau sekali rokok di dalam AC, rokok aduh banyak. Karena saya pulang jam 12, jam 1 gitu. Pernah juga ban kempes, saya hajar sampai rumah. Takut gitu malam-malam kan ban kempes juga nggak mungkin mau berhenti kan, hajar sampai rumah gitu. Ada lagi. Hai. Hai Ci. Iya. Samping Pak Yo Ci. Presentasi ketemu orang gitu tiap hari. Jadi presentasi itu tuh jadi bagian saya tiap hari, karena dulu nggak ada online. Saya juga nggak ngerti bagaimana cara online, jadi saya tiap hari ya presentasi ketemu orang. Ditolak orang, ya kan presentasi kan nggak join kan, bonusnya mana? Kalau udah sukses baru ajak saya lah gitu kan. Itu makanan sehari-hari. Cuman saya pikir gini, kalau saya baper gitu, saya nggak bisa nunjukin hasil. Makanya waktu itu pokoknya ditolak orang tuh tetap presentasi. Karena presentasinya banyak gitu, ini jam 10 presentasi ditolak orang, jam 12 presentasi lagi. Bapernya tuh nggak lama gitu. Jam 12 ditolak juga, jam 2 presentasi lagi. Akhirnya tuh penolakan tuh bapernya tuh nggak lama. Kenapa? Karena setiap presentasi pastinya semangat tuh. Nggak mungkin presentasi nggak semangat kan? Semangat. Nah akhirnya dari penolakan itu akhirnya ada yang bergabung, mungkin ada yang nggak enak, join gitu kan, mungkin juga ada yang kasihan, mungkin juga ada kan. Tapi nggak apa-apa, dari situ akhirnya saya dapetin hasil. Nah waktu itu Pak Ardi Junarta, waktu itu pas saya posting di BBM kalau nggak salah ya, atau BBM apa dulu? BBM ya. Posting, emang bro bener bonus segitu kan? Saya tunjukin di Interbanking. Saya join sekarang gitu. Dia udah presentasi beberapa hari yang lalu, tapi dia nggak join kan? Dia bilang mana hasilnya? Pas saya posting, dia join. Coba kalau saya baper, nggak saya bisa nunjukin hasil, mungkin nggak dapat closingan gitu kan. Makanya presentasi banyak itu salah satu kunci yang di awal tuh penting sekali. Sebanyak-banyaknya presentasi itu supaya cepat mendapatkan hasil. Ketika dapat hasil, akhirnya jadi magnet, jadi momentum buat orang itu bergabung di sini. Nah terus jalan, akhirnya dalam waktu berapa bulan? Saya lupa loh. Tapi di Netpro kalau nggak salah ada di Netpro ya, tapi Netpro yang awal, Netpro yang baru-baru daftar mungkin nggak dapat yang lama ya. Iya nggak dapat. Netpro yang awal Januari. ada lah, itu setelah berapa bulan akhirnya saya bisa beli mobil gitu kan, bisa beli apartemen waktu itu kan. Tapi perjalanan itu begitu saya waktu itu beli mobil tahun berapa ya? Tahun bulan 2021 beli mobil. Avanza hitam. Dari hasil bisnis MCA kita, saya tahu gini, karena saya pernah pengalaman sebelumnya nih. Kalau kita di bisnis MLM itu kalau mau cepat sekali ya. Kalau mau gila sekali ya. Kenapa? Biar cepat dapat hasilnya. Begitu ada cepat dapat hasilnya, momentumnya dapat. Orang melihat, oh hasilnya ada. Akhirnya orang bergabung gitu. Karena banyak MLM di luar sana tuh yang ngomongin gede tapi nggak ada hasilnya. Makanya di MC ini saya udah ada pengalaman sebelumnya, akhirnya saya gas gitu. Sehari bisa presentasi beberapa kali supaya cepat dapetin hasil, jadi momentum. Makanya dalam 8 bulan kalau nggak salah saya bisa beli mobil Grand Livina waktu itu. Walaupun kredit waktu itu ya, kredit DP-nya rendah, yang penting punya dulu gitu kan. Akhirnya saya punya mobil, wah momentum tuh. Orang-orang pada nanya, teman-teman yang di top yang malah saya pada nanya, akhirnya pada bergabung. Nah, akhirnya waktu itu berapa bulan kemudian beli apartemen, itu momentum jalan tuh, bawa ke besar. Nah, nggak lama kemudian saya punya member yang saya bina, dia
pindah ke bisnis yang lain. Nah, dan dia ngajak member yang lain, ngajak member yang lain. Saya tuh udah merasa waktu itu, udahlah gitu, maksudnya udahlah kalau saya MC nya gitu. Saya sempat di posisi di mana saya udah berani dengan MC nya. Udahlah kalau saya MC nya sama aja lah. Maksudnya bilang mau udah set apa, buktinya nih sekarang member saya pindah ke tempat yang lain, ngajak member saya gitu kan. Nah dari situ waktu saya mandi, otak saya tuh bikin gini, kalau saya nggak di MCI, Terus mandi. ya, kalau saya nggak di MCI, saya juga harus berjuang keras juga di tempat yang lain. Nah itu ketika saya bilang, kalau saya nggak di MCI, saya juga harus berjuang keras juga di tempat yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya saya lagi dari awal. Saya buat keputusan gini, saya unfollow dulu orang-orang yang udah ke tempat yang lain. Karena gini, karena setiap saya ngelihat itu namanya manusia ya pasti ya, orang yang udah dekat banget sama kita, udah kita ajarin, kita bina, udah dia udah dapat hasilnya dipakai di sisi lain kan rasanya gimana gitu kan. Saya follow dulu supaya saya nggak melihat. Kalau saya masih melihat tuh lapar juga sih ya. Terus pengen ngeklik, Oh iya, kepo. pengen ngeklik, pengen lihat itu proses siapa gitu kan. Akhirnya apa? Saya unfollow. Terus member-member yang ikut yang lain saya unfollow juga. Nah saya fokus sama orang-orang yang masih mau jalan, bergerak, saya bantu sama proses orang barunya. Nah itu lah tuh jadi momentum lagi gitu kan, dan berkembang juga gitu, berkembang dan makin besar. Bisa beli rumah di Katalia itu gitu kan. Nah itu akhirnya Pak, dari keputusan saya tuh. Dan saya juga berterima kasih sama saya di tahun itu. Iya betul. Kalau saya, Masih belum. kenapa saya berterima kasih? Karena saya terima kasih karena saya waktu itu masih terus berkomitmen dan terus menjalankan misi MCI. Kalau saya mungkin nggak menjalankan MCI, mungkin di kantoran saat ini gitu kan. Tapi saya berterima kasih sama Yohanes yang di tahun itu tuh. Gitu. Nah, saya waktu itu putus sendiri. Karena waktu itu juga belum terlalu dekat kan, belum terlalu dekat. Kalau yang berapa ini udah mulai kan. Itu masih baru banget lah, masih belum terlalu dekat. Jadi saya putusan sendiri. Leader udah nggak ada dia. Kenapa? Leader udah nggak ada deh. Emang? Yang bapak Iya. udah nggak ada. Kasih tahu Bu, ibu lagi bangun aset di sini. Orangnya kita bangun Bu. Orang yang bergabung sama ibu adalah tugas ibu harus dimulai. Bantu dia biar sukses juga Bu. Bantu dia bisa dapat tiket juga Bu. Nah ketika dia paham kan ngerti kan. Jadi begitu dia dapat tiket, bukan dia udahan. Justru dia pulang dari trip, dia bisa bantu tim-timnya lagi berkembang dan lebih besar. Nah ini juga boleh juga sering-sering, maksudnya dalam habis kita ketemu member kita juga harus kasih tanamkan sama mereka, kita tuh lagi bangun aset di bisnis. Dan aset ini butuh waktu dan butuh proses. Pertama sabar menghadapi member-member dari kita, yang kedua sabar dalam prosesnya. Karena bangun aset ini gak langsung dalam waktu seminggu 2 minggu jadi, butuh waktu. Butuh waktu 1-2 tahun, begitu benar-benar kita bangun aset, baru mulai kelihatan kita mulai bertumbuh dan berkembang. Gitu. Jadi yang perlu ditanam. Karena kemarin juga saya beberapa kali bawain mereka kita bangun aset gitu kan, tinggal beli lagi Biru lagi. Dan saya tuh kebetulan sama teman saya tuh lagi merintis suatu bisnis juga, bergerak di bidang kecantikan, tapi bisa mendapatkan trip jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah, saya boleh dong saya mampir ke tempat Bu Nelly, coba saya mau explain, mau jelaskan. Mana tahu bisnis yang saya kembangkan sama teman ini bisa cocok juga sama Bu Nelly gitu kan. Bisa begitu kan. Bu Nelly bilang, emang apa sih bisnisnya gitu kan. Biasanya kan orang ngomongin gitu kan. Iya. Wah, penasaran banget kan Bu Nelly kan. Justru saya mesti datang ke rumah ibu karena saya nggak bisa jelaskan lewat iPhone karena ada diagram-diagram atau ada presentasi yang perlu saya jelaskan. Ya, boleh hari Kamis saya jam 2 siang nanti saya mampir untuk saya jelaskan. MLM ya, misalkan gitu. Mereka MLM ya, gitu kan. Udah tahu lagi kita tuh MCI ya. Oh, MLM ya. Oh, apa yang ibu MLM tahu tentang MLM? Oh, kalau MLM tuh mesti gini. Oh, kalau MLM yang seperti Bu Nelly sampaikan saya juga kurang tertarik Bu. Tapi ini konsepnya akan berbeda. Boleh saya datang di siang? Gitu.
oh MCI ya gitu misalnya. Kalau udah ujung-ujungnya MCI kan, saya tanya, oh Bu Neni udah pernah presentasikan MCI? Udah tahu tentang MCI? Oh belum sih. Wah, kalau belum, justru kasih kesempatan buat saya kasih explain. Mungkin Ibu Neni dapat informasi yang kurang pas gitu kan. Dan kalau saya yakin kalau Bu Neni udah tahu tentang bisnis ini, Bu Neni akan mempertimbangkan. Saya nggak mau MLM, saya nggak mau MCI. Misalkan bilang gitu, saya nggak mau MLM gitu, saya nggak mau MCI. Bu Neni boleh izinkan saya 1 jam aja. Bu Neni join atau tidak join, tidak apa-apa. Yang penting saya sebagai teman sudah menyampaikan informasi ini, nanti Bu Neni yang pertimbangkan sendiri. Boleh jam bersih. Jadi kalau udah mentok-mentok yang lain kayak kita bilang begitu, izinkan saya waktu 1 jam aja. Nanti Bu Neni bergabung atau nggak bergabung tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menjelaskan informasi ini jelas sama Bu Neni. Jangan sampai nanti ketika saya sudah berhasil, Bu Neni sebagai teman saya marah sama saya karena saya nggak menjelaskan bisnis ini. Mumpung saya masih baru memulai, boleh saya jelaskan bisnis ini sama Bu Neni. Gitu. Jadi intinya buat janji, sekedar buat janji, jangan terpancing menjelaskan lewat telepon. Gitu. Bagaimana caranya supaya orang tuh mau ketemu sama kita? Gitu. Pokoknya orang mau ngomong apa kita coba gimana caranya supaya orang tuh ketemu sama kita. Coba ada alasan lagi nggak yang lain yang sulit ditolak, ada nggak? Coba apa? Coba. Mungkin dia masih berpikirnya mengeluarkan uang paket miliuner ini kan? Dia masih sayang buat uang, sebenarnya uang udah ada. Kalau saya lihat dari ceritanya uang ada, cuman sayang keluarin uang karena dia belum tahu potensi yang didapatkan. Tapi kalau dengan 3 juta bisa kekuilin aja, dengan 3 juta bisa dapetin 10 juta aja, dengan 3 juta bisa keliling dunia, murah sekali. Bisa dapat kesehatan, dapat langsung sebutin nih untungnya, kesehatan dapat, bisa keliling dunia, bisa punya penghasilan puluhan juta sampai 1 juta per bulan. Ibu bisa punya kehidupan lebih baik. Ini murah sekali. Khusus laundry. Halo? Enggak, kakak lagi di Seoul. Wow. Me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guide. It's easy. Take me. I get worked up for my head. But I'm gonna give you this. I'm a sucker, 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 sucker. Selamat pagi, Pak. Makasih. Thank you, Pak Yo. Dia nggak tahu kita mau duluan ya. Semuanya thank you ya. Ayo mana Pak? Yang ini dong, yang sebenarnya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,
3. Cek dong. Naik. 1, 2, 3. Sip.